Halo semuanya, kembali lagi di perkuliahan kita. Pada video kali ini kita akan membahas untuk exercise kalian yang kelima, yaitu latihan soal 5.1 dan 5.2. Oke, kita mulai saja dari soal yang pertama, dari yang simple dulu. Di sini produknya adalah obligasi. Obligasi doang. Sahamnya di 5.2. Nah, obligasi yang diterbitkan PT Somedli nominalnya Rp500.000. Jadi nominal ingat ya, pokoknya nominal itu tidak akan berubah. Kalau memang nominalnya 500.000 ya sampai akhir nanti dicairkan, bukan dicairkan sih. Nanti jatuh tempo, maka si penerbit obligasi bakal balikin kita uang sebesar berapa? Sebesar nilai nominalnya. Kamu kasih 500.000 ya nanti di akhir masa pinjaman atau di waktu jatuh tempo, kita juga terima 500.000. Kupon itu berarti bunga 12%. Umur obligasinya 10 tahun. Diminta yang A, kita hitung rate of return-nya jika diketahui obligasi dijual at premium 5%. Jadi kita menjualnya 5% lebih tinggi dari harga atau dari nilai nominalnya. Nanti caranya gimana? Ya udah, kamu 500.000 dikalikan aja sama 105%. Dapatlah harga jualnya. Lanjut, poin yang B, harga yang layak untuk obligasi. Jika tingkat keuntungan yang diinginkan itu 15%. Lanjut, sama juga nilai obligasi atau harga obligasi atas dasar suku bunga yang berlaku atau discount rate-nya 6%. Bila bunga obligasi dibayarkan setiap 6 bulan, berarti 1 tahun dibayarkan 2 kali. Langsung saja kita bahas. Oke, ini nilai nominal tadi 500.000. Kuponnya 12%, berarti 1 tahunnya 500.000 kalikan 12% sama dengan 60.000 bunganya. Umur obligasi 10 tahun. Nah, kita jualnya at premium 5%. Berarti 500.000 dikalikan dengan 105%. Ya, 5% artinya 5% lebih tinggi, kan at premium, berarti 5% lebih tinggi dari nilai nominalnya. Kalau at discount, misalnya at discount 10%, berarti dijual 10% lebih rendah dari nilai nominal. Berarti kalikan 90%. Oke, berarti dijualnya harganya 525.000. Kita mencari rate of return, berarti pakai rumusnya rate of return. C, kita masukin berarti 60.000 ditambah F, itu nilai nominalnya 500.000 dikurangi dengan P, price-nya, harga jualnya. 525 dibagi 10 tahun. Dibagi F tambah P dibagi dengan 2. Oke, dapatlah hasilnya sama dengan 0,11 atau 11,22%. Inilah rate of return-nya kita. Oke, lanjut. Yang B, berapa harga yang layak bagi obligasi tersebut jika investor maunya keuntungan 15%. Berarti I-nya kita ini 15%. Oke, pakai rumus untuk mencari harga obligasinya atau nilai obligasinya, yaitu P, artinya price sekarang, sama dengan PV of annuity ditambah PV of lump sum. PV of annuity rumusnya ini, C kalikan PVFA. Kalau PV of lump sum, F kalikan PVIF. Oke, C-nya berarti tadi berapa? Yaitu 60.000. Kita masukkan, tambah PVIFA, N-nya itu 10 nih, 10. I-nya 15%. Oke, tambahkan F-nya itu 500.000, dikalikan PVIF, 10,15%. Berarti C dikalikan PVIFA, 10,15%. Kita lihat di tabel bunga kita. PVIFA berarti nilai sekarang dari suatu annuity 10, N-nya 10, I-nya 15%. Berarti kita cari I 15%, N-nya itu 10. Berarti 15%, 10 berarti di sini. Oke, 5,0188. Oke, ditambahkan 500.000 dikalikan PVIF 10,15. Kita ke tabel PVIF, tidak ada kata anuitas ya. 15%, N-nya 10. 15%, N-nya 10. Berarti 15%,
N-nya ini 10. 0,24178. Saya ambil dua angka jadi 2418. Kalau misalnya kalian ambilnya 2417 boleh nggak Pak? Ya nggak apa-apa lah, beda-beda dikit aja. Kecuali kamu tulisnya 2411, itu berarti kan bukan selisih lagi, bukan pembuatan lagi, itu udah melenceng. Itu saya salahkan. Cuma kalau ini antara kamu 2417 boleh, 2418 boleh. Tapi lebih baik kita bulatkan secara matematis. Kalau digit kelimanya 8 ya berarti digit keempat dibulatkan 8 dibulatkan ke atas. Berarti digit keempatnya ini ditambahkan dengan 1. Dari 7 jadi 8. Oke. Kita kalikan 60.000 dikalikan 5,0188, ini hasilnya. Ditambah 500.000 kalikan 0,2418, ini hasilnya. Ya, ditambahkan, nah dapatlah harga obligasi yang layak. Jadi kalau mau returnnya 15%, nah inilah harga obligasi yang layak. Seperti itu. Oke, lanjut yang C. Berapa nilai obligasi tersebut atas dasar suku bunga atau discount rate 6% bila bunga obligasi dibayarkan setiap 6 bulan. Berarti di sini I-nya itu 6%, N-nya 10 tahun. Karena ini 6% bunganya 1 tahun. Oke, 1 tahun dibagikan 2 kali bunganya. Berarti 1 kali pembagian bunga itu berapa persen? Berarti 6% kita bagikan 2. Karena 1 tahun dibagikan 2 kali bunganya. Berarti 1 kali dibagikan itu dapat 3%. 1 tahun dibagikan 2 kali, berarti 3%, totalnya 6%. Oke, N-nya 10 tahun, berarti 1 tahun 1 kali, maka N-nya jadi 10. Dikalikan dengan 2, karena 1 tahun bagikan 2 kali, jadinya selama 10 tahun, total bunga yang dibagikan ada berapa kali? Yaitu 20 kali, karena 1 tahun bagi 2 kali. Kamu baginya selama 10 tahun, kayak gitu. Oke, kita hitung. Sama, masih pakai rumus P sama dengan PV of annuity plus PV of lump sum. C-nya ini 60.000 dibagi 2, karena ini kan C-nya tadi bunga 1 tahun. Oke, karena 1 tahun bagi 2 kali, makanya kita bagi 2. Kalikan PVFA, N-nya jadi 20, pakai N ini. I-nya jadi 3%, tambah F-nya 500.000 dikalikan PVF, N, I. Oke. C berarti jadi 30.000 dikalikan PVFA 20,3%. PVIFA cariin 20, ini 3%. Oke, berarti 20. Kemudian yang ketiga. Oke, 2,1064. Sorry. Oh, terbalik ternyata. 3%, salah lihat saya. Ini 3%, N-nya itu 20. Pantasan beda. N-nya 20. Oke, ini. Berarti 14,8774. Ditambahkan F-nya 500.000 dikalikan PVF 20. 3% ini. N-nya itu 20. Agak susah menggambar pakai mouse. Oke, 3%, N-nya 20, berarti 0,55367. Saya bulatkan jadi 0,5537 karena belakangnya 7 dibulatin jadi bulatin ke atas, berarti yang namanya jadi 7. Secara matematis ya, pokoknya kalau 5 berarti bulatinnya ke atas, kalau bukan 5 atau 1, 2, 3, 4 bulatinnya ke bawah, kayak gitu. Dikalikan dapatlah nilai obligasi kita. Oke, Rp723.172. Baik, jadi selesai sudah untuk latihan yang 5.1. Oke, kita lanjut 5.2. Saya close dulu. Oke, di sini agak banyak item ya. Saya coba kasih warna. Oke, bisa. Jadi ini 5.2, ikhtisar data keuangan PT Sting Jakarta per 31 Desember 2019. Total likuiditasnya ada saham sebesar 525 miliar. Nah, satu lembarnya nilai nominal itu Rp500. Modal dasar, berarti ini total lembar sahamnya. Yang beredar itu baru 1,05 M.
Oke, nanti 500 dikalikan 1,05 M ini dapatlah 525 M, itu modal sahamnya. Lanjut, agio sahamnya 79,6 M, saldo labanya 12,4 M. Di situ sisi ekuitas. Sisi hutang, ada hutang 80 M. 40%-nya itu utang lancar, berarti sisanya 60% itu hutang jangka panjang. Oke, hutang jangka panjang ini kena bunga 15% per tahun. Penjualan bersihnya 2019 itu 1,1550 miliar atau 1,55 T. Tahun 2020 rencananya mau ekspansi, butuh dana 220 miliar. Nah, untuk memenuhi dana ini kita punya 4 alternatif. Pertama, kita terbitkan saham biasa. Jadi 220 M ini kita kumpulkan dengan cara menerbitkan saham biasa dengan harga Rp500 per lembar. Atau pilihan kedua, kita semuanya larikan ke obligasi. Kalau obligasi, berarti kita harus menanggung yang namanya beban bunga. Bunganya 14% per tahun. Atau yang C, 50%-nya itu saham, berarti sisanya obligasi itu 50%. Yang alternatif keempat, 60%-nya dipenuhi dengan saham. Berarti 40%-nya itu obligasi. Oke, ada 4 alternatif, sama kayak soal sebelumnya. Oke, karena kita ekspansi, diperkirakan penjualan bersih naik 40% dibandingkan yang tahun sebelumnya, yaitu 2019. Estimasi pengeluaran di 2020 ada fixed cost, belum termasuk bunga obligasi, sebesar 881,8 M. Variable cost ratio 46% dari penjualan kita, tax rate-nya 30%. Oke, kalian diminta untuk menganalisa mana yang lebih baik dari 4 alternatif tersebut. Yang A, pakai EPS sama ROE, earning per share sama return on equity. Yang kedua, pakai price earning ratio dengan catatan market price-nya Rp500. Yang C, penilaian dengan book value per share dan price to book value jika market price-nya menghasilkan capital gain 25%. Maksudnya gimana? Berarti capital gain kan harga selisih jual sama beli. Berarti selisihnya ini ada 25%. Kondisinya bukan capital loss tapi capital gain. Kalau capital gain otomatis harganya lebih tinggi dari nilai nominalnya. Nominalnya itu tadi Rp500. Berarti kalau capital gains harga sekarang berarti 25% lebih tinggi dari nilai nominal. Cara hitungnya gimana? Ya udah, kamu 500 dikalikan 125%. Ya, kalau 500 kali 100% kan ya tetap 500. Tapi kalau 500 kalikan 125%, berarti terjadi kenaikan 25%. Kayak gitu. Lanjut, jika kebutuhan dana tersebut dipenuhi dengan mengeluarkan obligasi bernominal 50T. Nah, luar biasa. Dia terbitin obligasi totalnya 50T. Kuponnya 14%, jangka waktunya 5 tahun. Nah, maka hitunglah berapa rate of return dari obligasi tersebut. Kalau dijual, at discount 2%. Poin D sebenarnya tidak berkaitan dengan soal sih. Jadi, bisa dibilang udah agak berdiri sendiri. Yang kedua, harga yang layak jika keuntungan expected return-nya itu 17%. Kita coba hitung dari awal. Oke, bagian diketahui, modal sahamnya ada 525T, nominalnya Rp500. Modal dasar sahamnya 1,25 miliar lembar. Yang outstanding atau yang sudah beredar itu 1,05 miliar lembar. Oke, jadi 500 kalikan 1,05 miliar lembar ini dapatlah modal sahamnya. Lanjut, agio saham, saldo laba, total utang lancarnya 40% dari total utang. Berarti sisanya itu utang jangka panjang. Oke. Tadi rasionya sebentar, ada yang perlu saya koreksi sedikit. Oh, sorry, nggak jadi. Saya kira persentasenya salah. Ternyata benar, sini 40%. Baik, jadi 40% benar. Utang jangka panjang, sisanya berarti 60%. Oke, bunganya itu 15% per tahun.
Berarti dikalikan 48 miliar kali 15%, inilah bunga per tahunnya, 7,2 M. Penjualan bersih 1.550 miliar atau 1,55 T. Nah, ini data awalnya. Break sampai di sini. Oke, ini adalah data untuk rencana ekspansi. Rencana ekspansi, kebutuhan dananya 220 miliar. Penjualan bersihnya itu, oke, ini alternatif kita skip dulu. Penjualan bersihnya meningkat 40%. Berarti naik berapa nih? Yaitu si 1,55 T ini dikalikan 140%. Ya, ini naik 40% dari tahun 2019 ini harusnya. Oke, fixed cost-nya itu udah terima kasih aja. Fixed cost-nya itu 881,8 miliar, variable cost-nya 46% dari penjualan bersih, berarti EBIT-nya 290 miliar. Tax rate 30%. Oke, kita sudah selesai mengumpulkan data awalnya. Kita masuk ke bagian alternatif. Alternatif pertama, semuanya itu diterbitkan dengan saham. Berarti alternatif 1, 100% diterbitin pakai saham biasa atau common stock. Nominalnya atau harganya itu Rp500. Berarti dapat berapa lembar? Yaitu kebutuhan dananya 220 miliar, kamu bagi dengan Rp500. Dapatlah 440 juta lembar. Nah, alternatif kedua, semuanya pakai obligasi. Berarti kita 100% bonds. Bunganya berapa? Itu rate-nya 14%. 14% berarti 220 miliar kalikan 14%, dapatlah bunga per tahunnya 30,8 miliar. Lanjut, alternatif ketiga, 50% saham, 50% obligasi. Oke, berarti saham harga nominalnya juga sama, Rp500, bondsnya juga 14%. Jadi mengikuti yang di atas ini, alternatif 1 sama 2, untuk harga dan rate kuponnya. Oke, berarti sahamnya 220 miliar, kamu kalikan dengan 50% dan dibagi dengan nilai nominal. Dapatlah total lembar saham yang kamu terbitkan. Lanjut, untuk obligasi, berarti 220 juta, kamu kali 50%, kamu kali dengan 14%, dapatlah bunga per tahunnya. Lanjut, alternatif keempat, 60%-nya saham, 40%-nya obligasi. Ya, sama ini juga dihitung, 220 miliar kalikan 60%, dibagi Rp500, dapatlah total lembar sahamnya, 264 juta, obligasi, 220 miliar kalikan 40%, kalikan 14%, itu tarif bunganya, dapatlah bunga per tahunnya. Baik, yang pertama. Yang A, kita hitung untuk EPS sama ROE. Untuk EPS, kita butuh data earning. Jadi mau nggak mau kita harus bikin laba ruginya. Oke, di sini kita isi EBIT. EBIT-nya itu sudah kita hitung. Oke, 290 M. Kita masukkan bunga yang sebelumnya sudah ada, yaitu bawaan nih, ada utang jangka panjang. Jadi bawaan dari sini menimbulkan bunga 7,2 M setiap tahunnya. 7,2 M. Lanjut, bunga karena yang timbul akibat kita ekspansi. Alternatif pertama pakai saham berarti nggak ada bunga. Alternatif kedua ada terbitin obligasi, ada tambahan bunga 30,8 M. Oke, alternatif ketiga ada terbitin obligasi, bunganya 15,4 M. Alternatif keempat terbitin obligasi, nih bunganya 12,32 M. Kita totalkan, berarti dapatlah masing-masing untuk si earning before tax. Taxnya 30%, berarti EBT dikalikan 30%, ini juga sama, dikalikan 30%. Oke, kita kalkulasi, dapatlah earning after tax-nya.
Oke, diperoleh earning after tax. Kemudian, nah selesai, kita dapat earningnya. Oke, sekarang kita hitung share-nya atau hitung lembar saham yang kita miliki. Awalnya outstanding stock ada 1,05 miliar atau 1.050 juta ya, kayak gitulah, 1,05 M lembar. Nah, tambahan karena ekspansi. Alternatif 1 ada tambahan lembar saham karena kita terbitinnya pakai saham. Dapat tambahan 440 juta lembar. Alternatif kedua, karena kita pakai bonds, berarti tidak ada tambahan lembar saham, 0. Alternatif ketiga, ada tambahan lembar saham, 220 juta. Alternatif keempat, tambahannya 264 juta lembar saham. Dapatlah ini total lembar sahamnya masing-masing alternatif. Berarti kita tinggal bagi earning, berarti earning after tax, dibagikan dengan share-nya. Ya, dibagikan dengan share-nya. Ada berapa lembar? Oke, kita kalikan. Nah, dapatlah masing-masing EPS. Kalau kita lihat mana yang paling baik. Earning per share, earningnya semakin tinggi berarti semakin baik. Berarti EPS yang makin tinggi berarti semakin baik. Nah, yang terbaik dari keempat ini adalah alternatif 2. Dari segi EPS. Oke, dari segi ROE. Kita hitung equity-nya. Modal saham sebelumnya itu adalah 525 M. Agio sahamnya 79,6 M, saldo laba 120,4 M. Oke, kita totalkan, berarti dapatlah ekuitas tahun 2019. Nah, tahun 2020, tambahan ekuitasnya. Berarti kalau bonds kan itu bukan ekuitas, itu adalah utang. Maka yang merupakan tambahan ekuitas yaitu yang pakai saham, yang terbitin saham. Berarti common stock untuk alternatif 1, tambahannya berapa duit? Nah, ada 440 juta lembar saham. Berarti kamu kali sama harganya, dapatlah ini 220 miliar. Ya iyalah, kita butuh dana segitu, kita terbitinnya segitu. Maka tambahan modalnya juga segitu, 220 M. Alternatif kedua, tidak ada, karena tidak ada penerbitan saham. Alternatif ketiga, itu 110 juta. Dapat dari mana? Dapat dari lembar saham yang diterbitkan, dikalikan dengan nilai nominal saham atau harga sahamnya. Jadi 220 juta lembar saham dikalikan 500 harga sahamnya. Lanjut, alternatif keempat dapat dari mana? Yaitu penerbitan sahamnya 264 juta lembar saham dikalikan dengan 500. Berarti overall ditotalkan dapatlah total likuiditas 2020. Oke, maka kamu bisa hitung ROE-nya. Return on equity, return-nya yaitu earning after tax. Kita udah dapat datanya, dan equity sudah dapat datanya. Tinggal kita bagi. Berarti return bagi dengan equity. Nah, kita hasilkanlah dalam kalikan 100%. Jadi ini dalam satuan persen. Nah, paling tinggi, paling baik. Berarti di sini paling tinggi adalah alternatif kedua. Oke, maka dari hitungan EPS sama ROE ini, yang terbaik adalah alternatif kedua. Dengan memenuhi seluruh keperluan dana investasi tersebut dengan menerbitkan obligasi. Karena EPS sama ROE yang dihasilkan itu yang paling tinggi di antara yang lain. Poin A selesai. Lanjut poin B. Price earning ratio. Oke. Price earning ratio. Price-nya berapa? Yaitu Rp500. Nanti masukin Rp500. Earning ratio, berarti price to earning ratio. To earning. Earning-nya berarti earning per share. Earning per share sudah kita hitung nih di atas ini. Tinggal kita copy paste ke bawah aja. Oke, dapatlah ini earning per share-nya. Tinggal kita bagi price to earning ratio. Jadi kita bagi price ke earning per share-nya. Oke. Nah, mana yang paling baik? Oke, jadi pair-nya itu kita pilih yang paling rendah. Kenapa? Jadi yang paling makin rendah sebuah pair berarti makin under value sebuah saham. Tapi mau dibilang under value itu banyak indikatornya. Apakah di bawah 1, apakah di bawah rata-rata seluruh perusahaan yang dalam industri yang sama, rata-ratanya sekian, misalnya rata-ratanya 4. Oh, kamu cuman 2,9, berarti kamu masih di bawah itu. Berarti potensi kamu untuk lebih
potensi harga saham kamu untuk naik itu lebih tinggi. Ya, jadi orang pilihnya pair yang paling rendah. Bukan rendah berarti jelek, bukan. Berarti bisa dibilang kasarnya gini, masih murah lah harga sahamnya. Padahal harusnya tidak di harga segitu. Harganya lebih dari harga yang sekarang. Kayak gitu. Lanjut, berikutnya kita hitung book value per share dan price to book value. Jika market price saham ini menghasilkan capital gains 25%. Berarti pertama kita harus tahu harganya dulu. Berarti harganya berapa? Yaitu Rp625. Dapat dari mana? Dapat dari 500. Yaitu harga saham kita nominalnya dikalikan dengan kenaikan 25%. Tambah 25% atau dikalikan 125%. Jadi inilah market price-nya. Nah, untuk book value per share dulu. Jadi book value per share total ekuitas 2020-nya ini saya copy paste dari yang atas, dari sini saya copy ke bawah. Itu book value-nya per share. Berarti total lembar saham, total share-nya. Berarti berapa? Yaitu ini. Total share-nya, outstanding stock-nya. Saya tinggal copy paste aja. Oke, berarti book value per share. Book value-nya dibagi dengan share. Berarti si equity, total ekuitas dibagi dengan lembar saham. Oke, dapatlah book value per share. Makin tinggi book value-nya berarti baik. Oke. Kemudian PBV-nya. Nah, price to book value. Jadi, market price dibagi dengan book value per share. Ini saya munculkan. Nah, satuannya itu kali. Nah, price to book value. Kita cari apa? Cari yang paling rendah. Karena apa? Konsepnya itu sama dengan pair. Jadi kita bandingin antara harga dengan kualitas perusahaan kita. Kualitas kalau yang pair dimunculkan atau perhitungannya itu satuannya pakai earning per share. Oke, jadi harga dibandingkan dengan earning per share. Kalau price to book value, market price dibandingkan dengan book value. Jadi kalau makin tinggi ya berarti harga jual kita bisa dibilang over value, atau makin tinggi ya makin mahal. Harga sahamnya bisa dibilang makin mahal. Kayak gitu. Oke, kalau kita lihat dari keempat alternatif ini, secara BVS, book value per share, paling baik itu alternatif kedua, karena paling tinggi. Untuk price to book value, yang paling rendah itu yang alternatif 2, berarti itu yang paling baik. Ya, saya sini sudah tulis analisanya. Dari rasio BVS sama PBV, alternatif terbaik, alternatif kedua. Karena BVS-nya paling tinggi, dan PBV-nya paling rendah. Oke, jadi dari segi BVS itu nilai buku per sahamnya tinggi, berarti bagus. Berarti nilai bukunya oke. Kemudian PBV-nya paling rendah, berarti itu harganya masih under value, masih murah. Kayak gitu. Nah, biasanya kalau yang mau cari saham, ini hanya salah satu rasio rasio pendukung aja ya. Jadi PBV biasanya orang cari yang di bawah 1. Kenapa? Karena terindikasi harganya masih murah. Sesuatu yang murah berarti kan suatu saat bakal naik harganya. Kalau naik harganya, kamu untung. Kayak gitu. Makanya kita cari harga saham yang masih murah. Murah itu patokannya salah satunya itu PBV. Nah, Pak, gimana dengan saham yang ada PBV-nya udah 20 kali? Berarti mahal banget dong. Bisa dibilang seperti itu, tapi kita harus membandingkan lagi dengan industri yang perusahaan pada industri yang sama, rata-rata PBV untuk industri tersebut, misalnya perbankan, berarti industri perbankan. Nah, kita lihat rata-ratanya. Kalau misalnya rata-ratanya 5, PBV-nya 5 kali, sedangkan saham ini PBV-nya 20 kali ya. Hati-hati aja. Berarti harganya sudah over value. Kecuali memang ada satu dan lain hal yang mendukung prospek perusahaan ke depannya. Kalau memang prospeknya sangat-sangat bagus ke depannya, cemerlang sekali ya kita nggak heran PBV-nya dihargai sampai segitu. Kayak gitu. Ibaratnya gini, book value kan nilai buku. Nilai buku contoh, saham ini nilai bukunya kayak gini deh. Alternatif kedua, book value per share. Jadi nilai bukunya itu 690. Oke, nilai buku 690. Kira-kira kamu punya sebuah barang, punya nilai itu 690. Kamu jual dengan harga yang lebih rendah, cuma jual 600 misalnya.
kamu rugi gak? Rugi dong, karena kita jual di bawah book value per share. Kalau rugi, berarti gimana caranya? Kita naikin harga kita. Nah, maka dari itu, konsepnya sama sih. Jadi, kalau yang PBV yang masih rendah, maka kita berasumsi atau berspekulasi bahwa suatu saat, saham yang kita pegang bakal dihargai ya fair, sesuai kemampuannya, sesuai kualitasnya. Maka harga tersebut akan naik, kayak gitu. Kecuali kualitas sahamnya udah sampah, udah sering rugi, ya kamu mau hati-hati, hindari saham yang kayak gitu. Oke, itu sedikit tips aja. Lanjut lagi untuk poin berikutnya. Nah, Yande, kalau soal contoh soal, kalau nggak salah saya itu pakai saham. Tapi yang ini 5.2 saya pakai obligasi. Oke, diminta hitung rate of return. Kita ketahui dulu nominalnya itu 50T atau 50.000 miliar. Kuponnya 14%, berarti per tahunnya itu bunganya 7T. Bayangin, 1 tahun bunganya ada 7T. Umur obligasi 5 tahun. Kita hitung rate of return-nya. Oke, rate of return jika obligasi dijual at discount 2%. Berarti lebih rendah 2% dari nilai nominalnya. Otomatis si nilai nominal, oke ini at discount 2%, si nilai nominal harus dikalikan dengan 98% atau 100 dikurangi diskonnya, yaitu 2%. Diskon di sini bukan berarti untung ya. Jadi diskon di sini berarti kamu jualnya di harga lebih rendah dari nilai nominal. Oke, dapatlah di sini 49T kamu jualnya. Oke, kita masukin ke rumus rate of return. Sini saya langsung munculkan. Bunganya 7T. F-nya itu 50T dikurangi dengan price-nya 49T dibagi 5 tahun. Oke, di soal sini 5 tahun. Oke, dibagi dengan F kurangi P dibagi 2. Kamu kalkulasi, dapatlah 14,55%. Lanjut, yang nomor 2, kita menghitung harga yang layak. Berarti pakai P sama dengan PV of annuity ditambah PV of lump sum. I-nya sendiri berapa? Yaitu 17%. Kita masukin 17%. Oke. Tidak dibilang 1 tahun bagi berapa kali, berarti asumsinya 1 tahun dibagikan sekali. Baik, jadi PV of annuity tambah PV of lump sum. C-nya ini tadi 7T, kalikan dengan PVIFA, N-nya itu 5 tahun, karena umur obligasinya 5 tahun nih, 5 tahun. I-nya 17%, ditambahkan dengan F-nya 50.000 T, 50.000 miliar, dikalikan dengan PVF, 5,17%. Berarti sini C dikalikan PVIFA. Kita lihat tabel kita. Oke, PVIFA. Kita lihat yang annuity PVIFA. PVIFA 17%, N-nya 5. 17%, N-nya 5. Berarti 17%, N-nya itu 5. 3,1993. Tambah F kalikan PVIF 5,7%. PVIF, tidak ada kata annuity, 5,17%. 17%, N-nya itu 5. 0,4561. Oke, kita kalkulasi, dapatlah nilai obligasi yang layak itu 52,2T. 45 triliun 200 miliar 100 juta rupiah. Oke, jadi begitu untuk pengerjaan latihan soal kita. Baik, jadi latihan soalnya hanya 2, 51 sama 52. Jadi dengan ini materi kita untuk bab 5 atau materi yang kelima telah selesai. Ya, jadi semoga apa yang disampaikan bisa dipahami dengan baik. Oke. Jika seperti biasa ya, jika ada pertanyaan, ada penyampaian saya yang kurang jelas atau apapun itu, silakan ditanyakan. Ya, selama saya bisa menjawab, saya akan jawab. Kalau misalnya saya tidak bisa jawab, ya saya cari tahu dulu, nanti saya kontak kalian. Tapi harusnya aman sih. Jadi kalian ada bingung apapun, silakan tanyakan aja, tidak usah takut. Yang penting
kayak biasa lah, kita nanyanya sopan, nanyanya normal-normal aja lah. Oke, semoga bisa dipahami. Saya akhiri videonya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih.